Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah awal dari Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah merupakan khalifah setelah masa khalifah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin telah berakhir, sehingga Daulah Bani Umayyah menjadi khalifah kelima semenjak Rasulullah SAW wafat. Daulah Bani Umayyah mulai menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Daulah Bani Umayyah ini didirikan oleh seseorang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Bani Umayyah memiliki ibu kota atau pusat pemerintahan di kota Damaskus di Suriah. Berikut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pendiri dari Daulah Umayyah. Dan ini merupakan peta wilayah Damaskus yang menjadi daerah kekuasaan Bani Umayyah. Di sini ada masjid peninggalan Bani Umayyah yang menjadi bukti bahwa dinasti Umayyah pernah berkuasa di sana. Daulah Bani Umayyah berdiri selama 365 tahun, yang terbagi menjadi dua periode. Yang pertama ada Daulah Bani Umayyah di Damaskus, dan yang kedua ada Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai Daulah Bani Umayyah di Damaskus yang menjadi periode pertama dari Daulah Umayyah. Daulah Umayyah di Damaskus ini memiliki masa berdiri selama kurang lebih 90 tahun, dimulai dari 41 Hijriah hingga 133 Hijriah. Daulah Umayyah di Damaskus dipimpin oleh 14 khalifah. Berikut adalah nama-nama khalifah dari 14 khalifah. Dari 14 khalifah tersebut terdapat beberapa khalifah tertentu yang pada masa jabatannya Daulah Bani Umayyah memiliki pencapaian luar biasa. Yang pertama ini ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat beliau menjabat di tahun 41 sampai 61 Hijriah atau kurang lebih selama 20 tahun, beliau mendirikan dinas pos, menyediakan kuda lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan untuk membantu kegiatan perang dalam misi dakwah Daulah Bani Umayyah, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak uang, dan berkembangnya jabatan khusus seorang hakim yang disebut Qadi, yaitu seorang yang ahli dalam bidang hukum. Beliau merupakan pendiri dari dinasti Umayyah ini. Selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan yang menjabat selama 20 tahun dari tahun 66 Hijriah dan 86 Hijriah. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah kekuasaan Islam. Kemudian beliau mencetak uang Arab pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata Arab dan tulisan Arab. Berikut contoh dari uang Arab tersebut. Kemudian pada masanya juga beliau melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan agama Islam. Selanjutnya ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau merupakan khalifah ke-6 dengan masa jabatan selama 10 tahun, yaitu dari tahun 86 Hijriah hingga 97 Hijriah. Pada masanya, keadaan negara Daulah Bani Umayyah ini sangat tentram, makmur, damai, dan tertib. Beliau membangun panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara. Kemudian Al-Walid juga membangun jalan raya, pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid dengan desain yang megah. Pada masanya juga Daulah Bani Umayyah melakukan perluasan wilayah dari Afrika Utara ke Eropa pada tahun 711 Masehi. Perluasan wilayah ini dipimpin oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dan pasukan pergi ke Eropa setelah melakukan Aljazair dan Maroko di Afrika. Kemudian mereka menyeberangi selat dan mendarat di Gibraltar atau Jabal Tariq. Saat mendarat di sana, Tariq dan pasukan mengalahkan tentara Spanyol di Gibraltar, sehingga pasukan berhasil masuk dan menaklukkan Spanyol. Setelah masuk ke kota Spanyol,
Tarik dan pasukan mengambil alih ibu kota Spanyol, yaitu kota Cordoba. Kemudian disusul oleh kota-kota lain, ada kota Sevilla, Elvira, dan Toledo. Selanjutnya ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah dengan masa jabatan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 99 hingga 102 Hijriah. Di masa jabatan yang singkat, beliau memiliki misi perluasan wilayah kekuasaan Islam ke beberapa daerah baik di timur maupun di barat. Contohnya melakukan perluasan wilayah Daulah Umayyah dari Spanyol ke Perancis melalui pegunungan Pirenia, yang pada saat itu pasukan perluasan wilayahnya dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah sangat luas. Daerah kekuasaannya mencakup Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga, beliau melakukan pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pencapaian dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, pada bidang ilmu agama, memiliki pencapaian yaitu berkembangnya ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian dilakukannya pembukuan hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya di bidang ilmu sejarah dan geografi. Pencapaiannya yaitu membahas tentang perjalanan hidup dan riwayat yang berhasil ditulis oleh Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi. Yang ketiga ada bidang ilmu bahasa. Pencapaiannya yaitu mulai mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. Dan yang keempat ada bidang ilmu filsafat, yaitu ilmu yang berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu hitung, dan ilmu kedokteran. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Daulah Bani Umayyah di Andalusia sebagai Daulah Umayyah periode kedua. Daulah Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi atau 133 Hijriah. Kemudian Khalifahan Bani Umayyah di Damaskus pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Tetapi salah satu penerus Bani Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meloloskan diri dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Karena Spanyol merupakan daerah perluasan Islam pada masa Bani Umayyah, penduduknya setia terhadap Bani Umayyah, sehingga Daulah Bani Umayyah bisa berkembang kembali di Spanyol dimulai pada tahun 756 Masehi dengan pusat pemerintahan di kota Andalusia di Spanyol. Berikut merupakan sosok dari Abdurrahman Ad-Dakhil, dan ini merupakan peta wilayah Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Daulah Umayyah di Andalusia berdiri selama kurang lebih 275 tahun, yaitu dari tahun 139 hingga 422 Hijriah atau 756 hingga 1031 Masehi dengan dipimpin oleh 16 khalifah. Berikut adalah nama-nama dari 16 khalifah Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencapaian dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai kota Cordoba. Kota Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di kota Cordoba ini terjadi pada masa Khalifah ke-8 dan 9, yaitu saat dipimpin oleh Abdurrahman An-Nasir dan Hakam Al-Muntasir. Kemudian ada Universitas Cordoba yang memiliki perpustakaan dengan 400.000 judul buku. Pada masa kejayaannya, Daulah Bani Umayyah di Andalusia memiliki 491 masjid. Salah satunya adalah pada gambar ini ada Masjid Cordoba. Selain itu, memiliki 900 pemandian umum
dan dibangunnya instalasi air minum sepanjang 80 km di pegunungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu kimia dengan ilmuwan bernama Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas, yaitu seorang ahli kimia yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan ilmu kimia dasar bagi ilmu farmasi yang erat dengan kedokteran. Selanjutnya yang kedua ada berkembangnya ilmu kedokteran oleh ilmuwan bernama Abu Al-Qasim Abbas Al-Zahrawi, yaitu seorang ahli bedah. Beliau merupakan perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat, beliau dikenal sebagai Abu Qasis. Beliau memiliki karya yang terkenal berjudul Al-Ta'rif Liman Al-Ajaza an Al-Ta'lif pada abad ke-12. Karya tersebut diterjemahkan oleh Gerard of Cremona, kemudian dicetak ulang untuk menjadi buku rujukan di universitas-universitas di Eropa. Kemudian yang ketiga ada ilmu sejarah. Terdapat 3 ilmuwan. Yang pertama ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karya yang terkenal yaitu buku Al-Tariq pada tahun 952 Masehi. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Qatiyah dengan karya yang terkenalnya yaitu buku Tariq Iftitah Al-Andalus. Dan yang ketiga ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan dengan karya yang terkenal yaitu ada Al-Muqtabis fi Tarikh Rija Al-Andalus dan Al-Matin. Selanjutnya yang keempat ada perkembangan ilmu bahasa dan sastra. Terdapat 4 ilmuwan. Yang pertama ada Ali Al-Khali dengan karya yang terkenal yang bernama Al-Amali dan Al-Nawadir. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar yang merupakan ahli sejarah juga. Beliau merupakan ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan dengan karya yang terkenal yaitu Al-Afal dan Fataya wal Afalat. Kemudian ada ilmuwan bernama Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abd ar-Rabi dengan karya yang terkenal yaitu Al-Aqd Al-Farid yang merupakan prosa. Dan yang terakhir ada ilmuwan Abu Amir Abdullah Ibnu Syahid dengan karya yang terkenalnya yaitu Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabi dan Hanud Athar. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan kebudayaan di masa Daulah Bani Umayyah. Pertumbuhan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah salah satunya yaitu pada bidang arsitektur. Terlihat dari dibangunnya masjid-masjid, berubahnya kota lama menjadi kota modern, ada bangunan-bangunan artistik dengan gaya Persia bernuansa Islam, dibangunnya Masjid Damaskus dengan arsitek yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu arsitek pada masa Khalifah Walid, dan dibangunnya kota baru bernama Kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Berikut merupakan foto dari Masjid Damaskus dan Kota Kairawan. Selanjutnya, pertumbuhan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah juga terlihat pada perkembangan organisasi militernya dengan dibentuknya 3 angkatan militer. Yang pertama ada Angkatan Darat dengan nama lain Aljun,
yang kedua ada Angkatan Laut dengan nama lain Al-Bahriyah, dan yang ketiga ada Angkatan Kepolisian. Kemudian terlihat juga pada bidang perdagangan, dengan ibu kota Basrah di Teluk Persi dan kota Aden menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai dan makmur. Dan yang ketiga ada pada bidang kerajinan, yaitu pada masa Khalifah Abdul Malik dirintis sebuah pembuatan tiras semacam bordiran untuk membuat cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan pemerintah pada masanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembahasan pelajaran pendidikan agama Islam mengenai materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.